Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya itu akan menjelaskan dua hal teman-teman ya, yaitu tentang rokok sama kesedihan gitu teman-teman ya. Nah, kebetulan sebetulnya untuk rokok itu tidak akan saya jelaskan sebetulnya ya, karena untuk rokok itu memang tidak baik juga gitu teman-teman ya. Tetapi banyak sekali yang pro dan kontra nih tentang rokok ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, karena di channel saya juga di video-video bahkan sampai kemarin-kemarin juga saya selalu bilang untuk rokok sebaiknya hentikan dulu gitu teman-teman ya. Tetapi ada juga pas saya ini ngerokok nih tidak apa-apa malah tambah enjoy gitu teman-teman ya. Nah, biar kalian itu tidak bingung nih kenapa nih orang tersebut bisa merokok saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kemudian tidak ada reaksi apapun gitu teman-teman ya. Nah, tetapi sementara saya sendiri Abdurrahman itu selalu menyarankan berhenti merokok gitu teman-teman ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nanti saya akan jelaskan keterkaitannya rokok untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sebetulnya seperti apa. Biar kalian itu paham, biar kalian itu mengerti, jadi kalian itu tidak bingung ya. Kenapa sih untuk rokok itu selalu diperdebatkan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi ada yang tidak apa-apa untuk merokok, kemudian ada juga yang ada apa-apanya dengan rokok gitu. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian yang keduanya itu tentang kesedihan. Sebetulnya di season kali ini tuh saya akan menjelaskan tentang kesedihan, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ada kalanya ketika terkena gangguan asam itu selalu merasa sedih gitu teman-teman ya, karena untuk perasaan kita itu sebetulnya setiap minggunya bahkan setiap harinya itu tidak stabil ya. Kadang lagi senang-senangnya ya senang gitu teman-teman ya, kadang lagi sedih-sedih gitu teman-teman, kadang kalau misalnya ingin lagi marah-marah gitu teman-teman ya, jadi uring-uringan. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang penjelasan saya mengenai rokok dan kesedihan, silakan tonton videonya sampai habis, jangan skip biar kalian itu mudah mengerti, mudah paham. Jadi ketika mengerti kalian tidak bingung ya, tidak bingung, karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sebetulnya yang memang membingungkan ya sebetulnya kalau belum paham, bingung gitu ya. Jadi karena untuk sensasinya itu sangat banyak sekali, jadi yang kita rasakan itu setiap harinya itu bisa berbeda-beda, setiap minggunya itu bisa berbeda-beda, bahkan setiap bulannya itu bisa berbeda-beda, berganti-ganti sensasi yang kita rasakan. Nah itu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalau misal kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, itu juga sudah saya share. Kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang datang, itu juga sudah saya share. Nah makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian baru bergabung, dimohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Itu yang lebih penting. Kenapa seperti itu? Karena memang ketika saya share video itu nanti kalian dapat pemberitahuan video saya yang terbaru gitu teman-teman ya, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Ini untuk rokok nih sangat banyak sekali diperdebatkan ya, karena ketika saya selalu bilang hentikan dulu rokok, hentikan dulu rokok, tapi banyak sekali sih tidak menampik ya. Banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang masih merokok gitu teman-teman, dan tidak terjadi apa-apa teman-teman ya, karena memang tidak akan terjadi apa-apa teman-teman ya. Nah tetapi kenapa Pak Abdurrahman itu selalu menjelaskan
hentikan rokok. Jadi begini teman-teman, keterkaitannya biar kalian paham ya. Jadi kalau seandainya kalian masih ada sensasi seperti itu, ya sebaiknya hentikan rokoknya. Nah, penjelasannya memang seperti ini. Untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya semuanya itu serba sensitif. Nah gitu teman-teman, dan untuk yang serba sensitif itu tidak semua orang mengalami semuanya serba sensitif teman-teman ya. Nah yang serba sensitif itu bisa sensitif perasaannya, bisa sensitif tentang psikisnya, bisa sensitif tentang tubuhnya gitu teman-teman ya. Nah ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang semuanya serba sensitifnya itu masih dikatakan kadarnya itu masih 100% gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian hentikan dulu gitu teman-teman ya untuk rokok. Kenapa seperti itu? Jadi ketika kalian merokok, sebetulnya untuk rokok itu tidak menyebabkan asam lambung teman-teman ya, sama sekali tidak menyebabkan asam lambung teman-teman ya, tetapi rokok itu bisa memicu asam lambung naik dan menjadi tidak normal. Nah keterkaitannya seperti ini teman-teman, dan itu berlaku untuk orang-orang yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang benar-benar nilai sensitifnya itu sedang tinggi-tingginya gitu teman-teman. Contoh lah begini lah, ketika kita ngisap rokok teman-teman, di situ ada nikotin, dan nikotin itu kalau misalkan itu bisa membuat orang itu pusing teman-teman ya. Nah ketika sensitif tubuh kita itu lagi tinggi-tingginya ya, padahal dulu itu ngerokok nggak bikin pusing ya, tetapi karena sekarang lagi sensitifnya, akhirnya nikotinnya itu membuat kita pusing. Nah ketika pusing sedikit, walaupun pusingnya itu cuma pusing-pusing biasa, kalau seandainya kalian belum bisa menjaga pikirannya, itu pasti pikirannya selalu kemana-mana. Nah itu teman-teman, waduh ini pusing lagi, kenapa nih kok jadi begini, padahal itu dari rokok, dari nikotin. Tetapi Pak, dulu saya sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya ngerokok itu baik-baik saja. Kenapa sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya ngerokok sedikit aja agak pusing? Nah itu kembali lagi yang tadi, karena kalian sekarang benar-benar sensitif gitu teman-teman ya, perasaannya, tubuhnya, pikirannya, semuanya serba sensitif. Jadi ketika pusing sedikit karena gara-gara rokok tetapi kalian belum bisa menjaga pikirannya, ini selalu berandai-andai kemana-mana. Waduh ini jangan-jangan mendekati kematian. Nah itu yang salah. Nah itu teman-teman. Nah tetapi bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kalian merokok kemudian sudah bisa menjaga pikirannya, jadi sudah menyadari oh ini pusing dari rokok nih, ya sudah kalian gak apa-apa, untuk rokok itu sebetulnya gak apa-apa teman-teman ya gitu. Karena saya juga dulu ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika di awal-awal 90% itu saya sudah mulai ngerokok lagi. Nah itu teman-teman, tetapi ketika di bawah 90%, karena memang saya tujuannya ingin membaik, cepat membaik teman-teman ya, saya hentikan. Kenapa seperti itu? Karena memang ketika dulu itu ketika lagi nyantai begini, pikiran lagi ruwet gitu kan ya, kemudian ada rasa takut juga. Biasanya kan kalau pikiran ruwet dulu sebelum terkena gangguan asam, rokok itu teman sejati ya, paling nyantai kalau misalnya kita ngerokok gitu teman-teman ya. Nah tetapi waktu itu ketika kesehatan saya diambang 90%, ketika saya merokok itu agak pusing, dan kemudian ketika pusing itu karena dulu itu saya tidak menyadari bahwa itu pengaruh dari nikotinnya gitu teman-teman ya. Nah kemudian ketika belum menyadari ke situ, akhirnya ada pusing ya, akhirnya berandai-andai kemana-mana lagi. Nah itu teman-teman, dan ketika berandai-andai kemana lagi, cemasnya hadir lagi, asam lambungnya nggak normal lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi bagi teman-teman yang sekarang, Pak saya di awal-awal juga saat terkena gangguan asam, itu saya merokok nggak berhenti-berhenti, sampai sekarang juga itu saya nggak berhenti-berhenti, misalkan seperti itu ya. Nah mungkin sensitif pertahanan tubuh kaliannya itu masih bagus-bagus juga teman-teman ya, masih baik-baik saja teman-teman ya. Tetapi untuk saya pribadi waktu itu ya, pertahanan tubuh saya itu sedang benar-benar turun. Nah itu teman-teman, dan untuk teman-teman itu perlu diketahui ya, bahwa pertahanan tubuh atau sensitif tubuh kita itu setiap orangnya itu berbeda-beda teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, nilai sensitifnya itu berbeda-beda. Mungkin si A pertahanan tubuhnya mungkin masih bagus, masih di awal-awal, misalkan dari awal juga masih 90%.
Ada juga mungkin si B mah mungkin cuma 60% atau si C mungkin cuma di 40%. Nah, itu kalian harus bisa membandingkan ya. Harus bisa membedakan. Nah, sekarang untuk rokok, sekarang kalian rasakan saja sendiri. Kalau seandainya itu bisa membuat kalian nyaman, kalau seandainya itu membuat kalian membaik, lakukan saja teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian, Pak, saya itu ngerokok nggak bisa nih, ya sudah, hentikan saja. Berpikir secara logika saja, berpikir secara wajar saja. Nah, itu teman-teman ya. Kalau misalnya rokok ini membuat saya nyantai, Pak, membuat saya happy, akhirnya saya lupa dengan gangguan penyakit, lupa dengan sensasi, tidak meratapi nasib karena nyantai dengan rokoknya. Lakukan saja teman-teman ya. Menurut saya seperti itu. Nah, kalau misalnya menurut dokter ya lain lagi cerita kan gitu, karena dokter itu memang pendidikannya bagus, tetapi hanya pengalaman saya seperti itu. Kalau seandainya itu nyaman ya kenapa enggak gitu. Nah, itu teman-teman ya gitu. Makanya kembali lagi ke diri masing-masing. Apapun yang membuat kalian nyaman, lakukan saja. Menurut saya seperti itu. Kenapa? Karena intinya kalian itu kan pengen nyaman. Nah, itu ya. Nah, jangan seperti begini, kalian mencari kenyamanan tetapi ruang lingkup kalian terbatas juga ya. Jangan juga teman-teman ya. Saya ini pengen nyaman, Pak, tapi ini dibatasi ya. Enggak juga gitu teman-teman ya. Nah, itu, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semuanya itu ya serba membingungkan ya. Jadi kita itu harus pandai-pandai memilah lah. Jangankan untuk rokok teman-teman ya, untuk susu saja kita itu juga kan untuk dokter bilang juga kan sebaiknya dihentikan saja dulu gitu ya. Itu untuk susu. Nah, sekarang untuk rokok, kalau seandainya kalian membaik dengan rokok ya lakukan saja teman-teman ya. Itu menurut saya wajarnya begitu ya. Wajarnya memang begitu ya. Jadi karena memang kalau seandainya nyaman, kenapa enggak gitu. Itu menurut saya teman-teman ya. Nah, tetapi bagi kalian kalau misalkan pas nih rokok nggak nyaman nih buat saya, hentikan. Gampang sih sebetulnya. Berpikir wajar saja ke sana. Nyaman lakukan, nggak nyaman ya hentikan. Nah, itu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya, karena dulu juga saya itu merokok itu di ambang-ambang 90% lah kesehatan ya. Nah, karena dulu itu saya tuh sudah berhenti sebetulnya ya untuk rokok itu. Nah, tetapi kenapa saya merokok lagi waktu itu di ambang-ambang 90%? Karena memang saya itu ingin membiasakan lagi diri sendiri gitu teman-teman ya. Jadi saya itu ingin mengembalikan kehidupan saya yang dulu itu ke yang sekarang gitu teman-teman, ketika sudah mulai pemulihan. Nah, jadi apapun yang saya lakukan dulu itu saya lakukan lagi teman-teman, biar cepat kembali lagi kehidupan saya itu. Karena untuk kehidupan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Ketika pemulihan, apalagi yang namanya ketika sedang sakit gitu teman-teman ya, kehidupan yang dulu itu yang gagahnya, yang cerianya, yang humorisnya, kemudian semangatnya, itu pengen cepat kembali lagi teman-teman. Jangankan hal-hal yang baik teman-teman, hal-hal yang buruk juga ingin kita lakukan, karena kitanya itu ingin kembali kayak dulu lagi gitu teman-teman ya. Sifat kita pengen kembali lagi. Nah, itu, makanya bagi teman-teman yang bertanya, apa kenapa di ambang 90% Bapak udah merokok lagi, kan belum 100%. Tujuannya memang dulu itu saya itu ingin cepat-cepat mengembalikan lagi kehidupan saya yang dulu gitu teman-teman ya. Dan tetapi yang sekarang saya rasakan, apakah Bapak sekarang untuk merokoknya, apakah Bapak itu menyesal? Nah, untuk rokok sampai detik ini saya menyesal teman-teman, menyesal karena ketika di ambang 90% saya merokok lagi, karena jujur bagi saya pribadi teman-teman ya, untuk berhenti rokok sekarang sulit teman-teman ya. Nah, itu makanya bagi teman-teman nih yang sekarang berhenti rokok, karena memang dulu kan sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kalian ingin berhenti merokok nih, tapi sulit ya. Nah, sekarang ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian kalian sedang berhenti merokok karena memang ingin mengembalikan lagi kehidupan yang dulu gitu, sampai jadi ke kehidupan yang sekarang, alangkah baiknya untuk rokok dihentikan teman-teman ya. Karena apa? Karena jujur untuk saya pribadi, saya dulu ingin berhenti kan rokok ya. Nah, ketika terkena gangguan asam lambung, saya berhenti rokok, dan pure itu lama sekali saya berhenti rokok. Nah, kemudian saya merokok lagi di ambang 90% dan sekarang menyesal teman-teman, karena sekarang mulai sudah normal lagi. Jadi ingin berhenti lagi rokoknya dan sulit sekarang ya. Nah, itu teman-teman ya. Itu sekarang. Jadi untuk rokok itu sulit sekarang ya. Dulu itu sebelum terkena gangguan asam itu saya perokok berat gitu teman-teman, dan saya bersyukur ketika
terkena gangguan aslam, saya berhenti merokok. Nah, tetapi karena memang dulu itu ketika pemulihan itu saya ingin mengembalikan lagi kehidupan saya, hal-hal apapun saya lakukan lagi biar kehidupannya itu cepat kembali lagi. Tujuannya memang ke sana dulu itu ya. Nah, tetapi karena sekarang sudah kembali lagi, dari mulai moodnya, semangatnya, semuanya sudah serba kembali lagi karena memang sekarang sudah normal. Dan itu untuk rokok, saya cuma satu ya, untuk rokok itu saya menyesal teman-teman ya. Kenapa dulu ya nggak berhenti rokoknya, paksakan saja berhenti, jangan diambil lagi rokoknya gitu ya. Jadi untuk sekarang itu untuk berhenti rokok itu ya sulit lagi gitu teman-teman, kembali lagi kayak dulu gitu ya. Sulit lagi, dulu sebelum terkena aslam sulit menghentikan rokok. Nah sekarang karena sudah sembuh lagi, sulit juga nih sekarang memberhentikan rokok. Nah itu teman-teman ya. Nah itu untuk rokok. Jadi untuk rokok, untuk teman-teman yang masih bingung nih, kenapa nih Pak banyak orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ansiedis psikosomatis, ada juga yang merokok dari awal-awal sampai sekarang sudah membaik juga, rokoknya itu tidak berhenti. Nah keterkaitannya memang seperti itu gitu teman-teman. Jadi nilai sensitifnya itu buat semua orang itu berbeda-beda. Ada yang sensitifnya itu sedang benar-benar tinggi gitu teman-teman, ada yang tidak. Jadi kalau misalnya yang benar-benar tinggi itu ketika ngerokok suka pusing, keterkaitannya memang dari nikotin ya teman-teman. Dan ketika pusing itu kalau pikirannya belum bisa dijaga, itu selalu berpikir kemana-mana dan akhirnya menimbulkan ketakutan tersendiri dan akhirnya ada kecemasan tersendiri. Dan kalau seandainya sudah ada kecemasan atau pikiran kita menjadi stres, itu asam lambungnya akan meningkat lagi. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu bilang untuk rokok itu tidak menyebabkan asam lambung, tetapi bisa memicu asam lambung. Nah memicunya memang seperti itu. Jadi ketika pusing, pikirannya belum terjaga, akhirnya asam lambungnya bisa meningkat lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman untuk rokok. Nah sekarang beralih ke tema selanjutnya, yaitu tentang kesedihan. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan aslam juga itu emosi, perasaan semuanya tidak stabil ya. Kadang seminggu kita merasa sedih gitu teman-teman ya. Seminggu lagi kita mulai nyaman, kemudian ada tidak nyaman lagi gitu ya. Itu ya untuk gangguan asam lambung dan ansiedis psikosomatis sifatnya memang seperti itu gitu teman-teman. Jadi untuk perasaan itu tidak stabil ya. Nah tetapi jikalau kalian ingin tahu kenapa sih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ansiedis psikosomatis itu selalu merasa sedih gitu teman-teman, dan kebanyakannya itu memang yang sedih-sedihnya diceritakan gitu teman-teman, yang dipertanyakannya itu sedih-sedih. Belum pernah saya mendapatkan pertanyaan, Pak sekarang nih saya bahagia nih Pak, kenapa saya bahagia gitu teman-teman ya. Untuk bahagia itu jarang dipertanyakan teman-teman ya, tetapi untuk sedih, karena memang kesedihan itu tidak diinginkan ya, akhirnya banyak juga yang dipertanyakan. Pak kenapa sih saat terkena gangguan aslam itu saya itu sering sedih katanya gitu ya. Nah itu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin mengetahui kesedihan, tolong disimak baik-baik ya. Nah untuk sedih, untuk perasaan, baik rasa sedih, baik rasa senang, baik itu rasa apapun, itu memang dipicu dari pikiran teman-teman, dari pikiran. Semuanya itu memang dari pikiran. Sedih kita dari pikiran, senang kita dari pikiran. Tergantung apa yang dipikirkannya teman-teman ya. Kalau seandainya pikirannya selalu meratapi nasib, duh kenapa nih saya tuh nggak sembuh-sembuh, duh kenapa nih keadaan saya tuh begini, berbeda dengan orang lain. Nah justru hal-hal seperti itu bisa menyebabkan kesedihan, karena di situ ada ratapan teman-teman ya. Nggak mungkin kalau misal kalian membayangkan kenapa nih saya itu saya itu nggak lama sembuhnya, kenapa saya itu nggak kayak orang lain bisa tertawa terbahak-bahak, tetapi kalian tertawa gitu ya. Nggak mungkin ketika kalian memikirkan yang sedih-sedih, selalu berpikir tentang ratapan-ratapan, kalian tertawa, tidak akan mungkin teman-teman ya. Jadi pure kesedihan atau tertawa atau kesenangan itu lahirnya itu dari pemikiran kita teman-teman ya, dari pikiran kita. Nah sekarang kalau misalkan kalian berpikirnya yang bahagia-bahagia, ketika misalkan duduk santai begini gitu ya, kemudian kalian memikirkan yang bahagia-bahagia, nggak mungkin kalian menangis teman-teman. Paling kalian tersenyum, minimal ada senyum di kalian. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang merasakan, Pak kenapa sih untuk yang terkena gangguan aslam itu selalu merasakan sedih, karena itu dipicunya dari pikiran sendiri teman-teman. Bukannya kalian kehilangan seseorang, bukan teman-teman ya. Kalau misalnya kalian kehilangan seseorang kemudian lantas sedih, ya sudah wajar teman-teman ya. Karena apa?
Karena ketika kita kehilangan seseorang misalkan gitu, langsung berpikirnya itu wah kita nggak akan ketemu lagi. Akhirnya di situ karena rindunya semakin berat, kemudian pemikiran-pemikiran tentang apa ya tidak akan ketemu lagi itu bisa menyebabkan kesedihan teman, dan akhirnya meneteskan air mata. Itu contoh kecilnya. Dan kemudian ketika kalian menonton misalkan nonton drama-drama, kemudian komedi-komedi yang dipikirkannya itu kesenangan-kesenangan teman-teman, dan akhirnya di situ ada senyum lah, minimal ada senyum, nggak ada tawa bebas juga, minimal ada senyum. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja. Jadi untuk perasaan, baik itu rasa sedih, baik itu rasa senang, itu semuanya itu dipicunya itu dari pikiran. Tergantung apa yang kita pikirkan, tergantung apa yang kita bayangkan. Kalau seandainya bayangan kita itu memang tentang penderitaan atau kesedihan-kesedihan, ya otomatis kitanya itu akan menjadi sedih teman-teman. Berbeda ketika kalian membayangkan yang bahagia-bahagia, nanti kalian itu akan bahagia. Raut mukanya juga berbeda teman-teman, di situ ada senyuman, minimal ada senyuman. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian ketika kalian memikirkan tentang ketakutan, kalau misalnya memikirkan tentang kematian, di situ baru lahir rasa cemas teman-teman ya. Nah itu, nah makanya kalian itu harus bisa memahami ke sana gitu teman-teman ya. Apapun rasanya, rasa senang, rasa sedih, rasa takut, itu memang tergantung dari apa yang kita bayangkan teman-teman ya. Ketika membayangkan kesedihan, membayangkan tentang apa ya ratapan-ratapan, sudah pasti itu akan melahirkan kesedihan teman-teman. Kalau misalkan membayangkannya tentang ketakutan, bayangan-bayangannya itu kematian, sudah pasti itu akan mempunyai rasa takut, dan itu hadir di situ nanti ada rasa cemas. Dan kemudian ketika kalian membayangkan yang senang-senang, kemudian membayangkan yang indah-indah, yang bahagia-bahagia, nanti kalian timbul rasa bahagia. Dan untuk tubuh kita juga ada responnya, respon yang bagus. Seperti apa? Minimal ada senyuman gitu teman-teman. Dan ketika kesedihan, respon tubuh kita itu ya pasti menangis, air mata keluar. Dan kalau seandainya respon tubuh kita itu dari pikiran ketakutan, itu pasti kalian takut menggigil, jantung berdebar dan sebagainya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Makanya bagi teman-teman yang sekarang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jangan terlalu berpikir yang lain-lain. Pak nih saya sekarang sedang asam lambung, tapi kenapa ya bawaannya itu sedih setiap hari itu? Karena kalian itu selalu memikirkan tentang ratapan nasib, selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Saya kok begini, kok teman-teman yang lain sudah mulai membaik, kok teman-teman yang lain bisa lari-lari, bisa tertawa-tertawa, kok saya nggak normal gitu teman-teman ya. Nah itu, nah akhirnya ketika kalian selalu membayangkan hal seperti itu, pertanyaan-pertanyaan yang jelek-jelek itu selalu hadir di kepala, akhirnya kalian itu ya sedih sendiri teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, itu sepengalaman saya teman-teman ya. Dan kemudian Pak kenapa nih saya itu selalu mengalami ketakutan, ada rasa cemas gitu ya. Karena kalian selalu membayang-bayangkan itu yang hal-hal yang jelek teman-teman. Membayangkan tentang kematian, membayangkan tentang masa depan yang belum jelas gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, makanya lahirnya tentang ketakutan. Dan sudah ada rasa ketakutan, pasti ada rasa cemas juga gitu teman-teman ya. Nah Pak, kenapa sih saya sekarang bahagia gitu ya? Kenapa sih saya bahagia? Karena kalian membayangkannya yang bahagia gitu teman-teman. Nah itu jadi pilihan ada tergantung daripada kalian. Kalau misalkan kalian ingin sedih ya pikirkan yang sedih-sedih saja gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian pas ini pengen cemas nih, ya sudah kalian pikirkan saja tentang ketakutan, pikirkan saja tentang kematian, pasti ada hadir ya di situ rasa takut, rasa cemas pasti bakalan hadir. Pas saya itu pengen bahagia, saya itu pengen tersenyum, saya itu pengen tertawa lepas, ya sudah pikirkan saja yang bahagia-bahagia. Sesimpel itu sebetulnya untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini. Nah itu teman-teman ya. Tetapi memang saya juga tidak memungkiri teman-teman ketika mau melakukan metodenya, ketika sudah paham nih, oh saya itu harus begini, oh saya itu harus begini, tetap aja ya untuk melakukannya itu agak sulit ya, agak sulit teman-teman. Tetapi nggak apa-apa lah. Yang penting kalian sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya teman-teman, karena memang tidak berbahaya sebetulnya. Yang agak sulit itu karena memang harus latihan ya. Dalam pelatihannya sih yang agak sulit itu, cuman kalau misalnya kitanya punya tekad yang kuat ya pasti akan mudah kita melewatinya. Dan kalian tuh harus yakin bahwa semua ini bakalan terlewati teman-teman ya. Dengan cara seperti apa? Enjoy saja sih ya.
enjoy, kemudian selalu melakukan hobi-hobi menyenangkan, jalan-jalan di pagi hari. Nah itu teman-teman, kayak saya tadi pagi itu karena memang ketika libur itu saya tuh ketika libur di pekerjaan saya selalu keliling di daerah yang dekat-dekat, jadi mengunjungi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, selalu saya kunjungi gitu untuk kontrol, memberikan motivasi, memberikan pengertian gitu teman-teman ya. Dan saya itu tadi dapat pengalaman, seharusnya tadi itu saya tuh keliling itu ke 4 orang ya, cuman tertahan di 1 orang teman-teman ya. Kenapa saya tertahan di 1 orang? Karena dia itu selalu bilang, Pak, kalau seandainya saya keluar itu nanti saya akan mati, katanya seperti itu teman-teman. Ketika saya jelaskan beda lagi ceritanya, tetapi saya maklum lah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, karena memang traumanya itu sangat besar sekali, jadi rasa takutnya juga sangat besar gitu. Jadi saya itu tertahan tadi di 1 orang. Jadi ketika saya jelaskan, nggak apa-apa, saya bilang itu, barusan kan sampean sudah makan, sudah minum, apa yang kalian takutkan? Saya takut mati, Pak. Nah kalau misalnya kalian takut mati, kan karena sudah makan, ngapain harus ditakutkan? Orang mati itu kalau misalkan tidak makan, kemudian kehendak Allah juga seperti itu teman-teman ya. Nah ketika saya jelaskan panjang lebar, dianya ngeyel, nggak mau katanya, Pak, saya itu nggak mau keluar. Saya bilang kalau misalnya nggak mau keluar, kapan ini akan membaik, saya bilang gitu ya. Saya terus ajak ya, kemudian saya tanya juga hobinya apa sih sebetulnya, saya bilang gitu ya, hobi saya mancing katanya gitu ya. Udah sekarang ayo kita nonton mancing, saya bilang gitu ya. Nah setelah dibujuk pelan-pelan, akhirnya dia mau keluar gitu teman-teman ya. Saya janji sebentar, saya bilang gitu ya, biar kamu itu membaik, saya bilang gitu ya. Kalau misalkan takut ada apa-apa di jalan atau nanti di tujuan, ada saya bilang gitu ya. Nah tadi itu sulit sekali ya membujuknya itu, karena memang ketakutannya itu sangat besar sekali, jadi agak sulit juga. Nah tetapi ketika dia mau, walaupun ketika buka pintu keluar itu dia sempat pucat juga gitu teman-teman ya. Pak, ini nggak akan kenapa-napa, nggak akan apa-apa, saya bilang, saya janji, saya bilang gitu ya. Nah ketika jalan itu, dan kebetulan tempatnya mancingnya itu sialnya jauh tadi itu ya. Nah ketika itu saya naik motor, nah ketika di motor itu jadi dia teman-teman ya. Itu jadi dia itu ya, rasa cemasnya ada, pegang ke saya itu kena perut itu, Pak ini gimana nih, saya sedang cemas ini. Kamu cemas? Saya bilang, iya ini sedang cemas katanya gitu, sampai kena perut itu, dia itu pegangnya itu kuat ya. Akhirnya saya minggir, kemudian cari warung, kemudian saya minta air hangat gitu teman-teman ya, minta air putih hangat sambil jajan roti. Sebetulnya rotinya buat saya cuman ya malu ya minta air hangat, kalau misalkan kita nggak beli ya malu ya. Jadi akhirnya saya pura-pura beli roti, kemudian minta air hangat. Ketika diminumkan, saya bilang, duduk yang tenang, saya bilang, sekarang cemas ya Pak, sekarang lagi cemas, coba duduk, tenangkan, relax, santai, saya bilang gitu, relax saja, nyantai ya. Sekarang duduknya yang nyaman, yang enak, seenak-enaknya, serileks-rileksnya. Gimana caranya supaya duduk kamu itu nyaman, saya bilang gitu ya. Akhirnya dia itu duduk nyantai gitu. Nah kemudian kita ajak ngobrol lagi, saya alihkan lagi obrolannya itu, karena ketika cemas itu pasti pikirannya itu meninggal, pasti seperti itu. Nah makanya ketika waktu tadi itu saya alihkan pemikirannya itu ke hal-hal yang lain teman-teman ya. Menceritakan tentang jalan. Dulu saya sering jalan-jalan ke sini nih, waktu sedang terkena gangguan asam, padahal tidak teman-teman. Padahal tidak, itu beda tempat ya, beda daerah. Dulu saya pernah waktu belajar mental, saya itu main motor-motoran ke sini, saya jalan-jalan ke sini, saya bilang. Akhirnya dia itu dulu memang Bapak sering jalan-jalan ke sini. Iya, saya bilang gitu, padahal enggak ya. Aduh, semoga saya nggak nonton ya. Orang itu semuanya nggak nonton. Nah itu teman-teman, jadi saya jelaskan seperti itu. Nah akhirnya di situ mulai ada rasa percaya diri. Tanpa sengaja saya ceritakan di sini, takutnya dia nonton. Nggak apa-apa, tapi benar itu ya, itu jalan-jalan saya. Nah ketika jalan-jalan, ceritakan jalan-jalan, akhirnya dia ada semangat lagi, ada senyum lagi karena saya ceritakan kelucuan-kelucuan. Akhirnya di situ dia tersenyum lagi. Dan ketika tersenyum, nah udah beres, saya bilang naik lagi ke motor, saya bilang. Nah ketika naik di motor, saya bawa ke tempat mancing. Nah di tempat mancing itu jadi lagi teman-teman ya, itu ya. Aduh subhanallah ya, itu jadi lagi, dia itu cemas lagi gitu, karena memang jaraknya agak jauh juga. Dan itu pertama kali dia keluar teman-teman ya, pertama kali keluar. Dan ketika nyampe di tempat mancing, dia itu jadi lagi,
Pak ini yang mancingnya juga cuma sedikit kan, nggak rame katanya, cuma sedikitan yang mancingnya, sebaiknya pulang aja dulu katanya. Saya bilang nanti. Nah ketika dia itu ngajak pulang ke saya ngajak pulang karena memang susah, akhirnya dia marah, Pak saya itu lagi cemas sekarang jadi lagi katanya gitu. Oh sekarang cemas lagi, saya bilang gitu. Ya udah kamu duduk lagi, saya bilang. Akhirnya didudukin lagi, suruh tenang lagi, dan akhirnya ketika duduk tenang saya ceritakan lagi tentang komedi-komedi, kemudian kelucuan-kelucuan saat terkena gangguan asam lambung, dan akhirnya dia mulai merespon, dan akhirnya dia mulai tenang lagi. Dan ketika tenang dia lupa tentang penyakit karena memang di situ ada salah satu pemancing itu yang dapat ikan, teman-teman ya. Dan ketika dapat ikan akhirnya saya samperin, saya bilang kamu jangan dulu makan yang kayak macam begini, ikan mas. Kalau ikan nila sangat bagus, saya bilang itu ya. Kenapa untuk ikan emas itu tidak boleh, hindari saja dulu gitu. Ada ya di video-video sebelumnya. Nah itu teman-teman, ketika saya ceritakan seperti itu, dia itu mulai nurut ya, iya pak ya gitu. Dan akhirnya di situ saya sama yang punya balong itu, sama yang punya kolam itu pinjem joran teman-teman ya. Dan akhirnya ketika saya mulai mancing, padahal itu saya nggak daftar ya. Nah ketika dapat satu saya itu, nah dia bilang, Pak malu dong katanya gitu kalau kita nggak daftar, kalau kita nggak ikut mancing atau cuma mancing ini malu katanya gitu. Ya udah kalau mau mancing aja. Akhirnya dia bikin umpan, kemudian dia dapat. Nah di situ saya mulai jenuh gitu ya, saya sendiri yang mulai jenuh karena saya itu harus mengunjungi teman yang lain, teman-teman ya. Dan ketika saya ajak pulang itu dianya justru malas pulang, teman. Nanti pak katanya ini lagi seneng nih, nanti pak ini lagi dapat nih. Di situ saya mulai tertegun, yang mulai jenuh itu dianya atau sayanya. Nah itu teman-teman ya, subhanallah. Nah itulah tentang psikosomatis, tentang ketakutan ya. Ternyata memang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ada psikosomatis, apa yang dipikirkannya itu ya tidak selalu, bukan tidak selalu ya, pasti tidak akan terjadi teman-teman. Karena untuk orang yang terkena asam itu selalu berpikirnya itu jauh-jauh ya. Nah itu salahnya di situ ya. Nah itu cerita tadi, makanya cerita tadi juga saya posting. Tetapi saya itu nggak foto mukanya karena takutnya dia itu tidak bersedia. Dan salahnya saya juga sekarang di-share, diceritakan di video ini, takutnya dia itu nonton, maaf ya mas. Buat motivasi lah, buat motivasi sama orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nggak nyadar saya diceritakan di sini. Masalah kebohongan saya tadi di jalan-jalan. Tapi memang benar ya, dulu sebelum terkena gangguan asam, sebelum saat terkena gangguan asam, jadi ketika pemulihannya gitu teman-teman ya, jadi nggak enak nih ceritanya nih, itu jalan-jalan ke situ ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan. Jadi nggak enak ini saya videonya nih ya. Aduh, semoga saja nggak nonton ya. Nah itu teman-teman ya, itu cerita tadi saya yang mengunjungi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Tertahan satu orang, si masnya jadi nggak enak sumpah. Ini saya jadi nggak enak ceritanya ya. Ketika terjadi cemas itu saya berbohong, bercerita ke dia pernah jalan-jalan saat pemulihan saya di situ, tetapi saya tidak pernah melakukan di sana karena memang jauh tempatnya waktu itu. Saya melewati itu cuman pas sama dia saja. Tetapi mohon maaf mas, saya tadi berbohong sama mas karena memang tujuannya itu ingin memotivasi emas lah, ingin menghilangkan kecemasan emas gitu teman-teman ya. Semoga saja si masnya juga nggak marah gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, karena durasinya sudah 32 menit lebih, saya jadi nggak enak. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan lah buat kalian, biar videonya itu tidak terlalu lama. Selamat berjumpa lagi nanti di video selanjutnya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, dan masih di channel Abdurrahman. Nah makanya bagi teman-teman, saya ulas lagi kembali lagi ya, bagi teman-teman yang mengalami rokok, tadi penjelasannya sudah ada, pahami saja ke sana. Kemudian yang sering mengalami kesedihan, ceritanya juga sudah saya ceritakan tadi. Jadi untuk rasa sedih itu tergantung dari apa yang kita pikirkan. Kalau pikiran kita itu sedih, meratapi, ya akhirnya lahirnya juga kesedihan. Kalau misalkan kita memikirkannya itu tentang hal-hal negatif kayak macam kematian, kemudian meratapi nasib, kemudian hal-hal yang tidak kita inginkan,
itu nanti akan melahirkannya itu ketakutan. Kalau seandainya memikirkannya itu yang bahagia-bahagia, nanti lahirnya itu akan adalah kesenangan, kebahagiaan, minimal ada senyum dari kalian. Nah itu teman-teman ya, nah makanya semuanya dikembalikan lagi sama kalian. Kalau misalnya kalian ingin merasa sedih terus, ya pikirkan saja yang sedih-sedih. Kalau misalnya kalian ingin bahagia, ya pikirkannya yang bahagia-bahagia. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Kemudian doa saya itu semoga saja kalian itu cepat membaik. Semoga saja kalian itu cepat kembali lagi kayak dulu lagi, baik emosinya, semangatnya, moodnya dan sebagainya. Karena yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Saya tahu 100% karena saya juga dulu mengalami hal seperti itu. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, dan intinya tidak berbohong lagi. Nah itu teman-teman ya. Saya tinggal videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.